رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان 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 سكون واطمئنان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya, nikmatnya, keberkahannya, kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaat beliau di hari kiamat kelak. Halo pemirsa setia channel YouTube SD Muhammadiyah 01 Cilacap. Kembali lagi bersama kajian Ramadan bersama saya Anita Sulistiari. Hari yang cerah ini izinkan saya untuk berbagi sedikit cerita. Kali ini saya akan menceritakan salah satu dari sebuah kisah dari Ibnu Syahr Asyub dari Arido dan dinukilkan dari Hakim Al-Naisaburi dalam kitabnya Al-Amali menceritakan kisah ini. Pada zaman dulu, anak-anak yang berada di kota Madinah sudah sibuk menyiapkan pakaian baru karena akan menyambut datangnya hari besar umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Tidak terkecuali cucu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Ada yang tahu Hasan Husain itu anak dari siapa? Baiklah, Hasan dan Husain adalah anak dari Fatimah Az-Zahra bersama Ali bin Abi Thalib, yang merupakan cucu kesayangan dari Nabi Muhammad SAW. Saat itu Hasan dan Husain masih kecil. Melihat temannya itu sudah mempersiapkan pakaian baru, Hasan dan Husain pun gelisah dan segera mendatangi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ibunda mereka. Ibu, beberapa hari ini kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, tapi kami belum memiliki baju. Melihat anaknya tersebut merasa sedih saat bertanya tentang hal itu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra pun memberikan jawaban bahwa, "Wahai anakku Hasan dan Husain, pakaian kalian sedang dijahit oleh tukang jahit." Begitu jawab Fatimah Az-Zahra. Padahal dalam hati beliau, mereka tidak punya uang untuk membeli baju baru. Setelah berganti hari, kemudian berganti minggu, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri, malam takbiran, Hasan dan Husain kecil pun bertanya lagi kepada ibunya, "Wahai ibu, sudah mau lebaran, besok lebaran, baju kami kenapa belum jadi?" Mendengar hal tersebut, Sayyidah Fatimah pun menjawab, "Maafkan ibu nak, baju tersebut tidak ada karena ibu tidak memiliki uang untuk menjahitnya." Mendengar perkataan ibundanya, Hasan dan Husain pun cukup kecewa. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Tok 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 tok. Dengan segera Fatimah Az-Zahra pun membuka pintu tersebut. Dilihatnya seorang yang datang membawakan sesuatu. Ditanyalah seseorang tersebut, "Wahai bapak, ada keperluan apa bapak datang kemari?" Dijawab oleh bapak tersebut, "Aku adalah tukang jahit. Aku memberikan sebuah hadiah kepada kalian." Begitu jawab dari tukang jahit tersebut. Dengan tangan gemetar, akhirnya bingkisan tersebut pun dibawa Fatimah Az-Zahra masuk sambil mengucapkan terima kasih terhadap kepada bapak tersebut.
Setelah di dalam rumah, akhirnya bingkisan tersebut dibuka bersama Hasan dan Husain. Masya Allah, ternyata di dalamnya terdapat pakaian, 2 gamis, 2 sorban, dan tentunya dua sandal untuk Hasan dan Husain. Betapa girangnya Hasan dan Husain ketika melihat itu. Mereka berpikiran bahwa ibunya tidak berbohong dan tetap membelikan baju baru untuk mereka. Setelah beberapa saat setelah kejadian itu, datanglah Rasulullah ke rumah Sayyidah Fatimah dengan bertanya, "Ya Fatimah putriku, apakah tadi ada orang yang masuk ke rumah ini datang membawakan sebuah hadiah untuk cucu-cucuku?" Sayyidah Fatimah pun menjawab, "Ya Rasulullah, iya, tadi ada seseorang yang datang ke rumah ini membawakan hadiah untuk Hasan dan Husain." Rasulullah SAW pun bertanya lagi, "Ya Fatimah, apakah engkau tahu siapa orang tersebut?" Fatimah pun menggeleng karena tidak tahu siapa orang tersebut. Rasulullah pun segera menjawab dengan, "Baik, tahukah engkau ya Fatimah? Yang datang tadi adalah malaikat Ridwan, penjaga surga yang membawakan hadiah untuk lebaran cucu-cucuku berupa baju." Masya Allah, dari cerita tersebut dikisahkan bahwa saat itu memang keadaan dari ekonomi Fatimah Az-Zahra itu kurang baik, sehingga membeli baju baru untuk lebaran pun tidak memiliki uang. Walaupun sampai tidak punya uang juga untuk membelikan baju kepada Hasan dan Husain. Bayangkan, saat itu pernah malaikat Jibril ditawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau menginginkan kekayaan, akan aku ubah gunung Uhud ini menjadi gunung emas." Tapi oleh Rasulullah pun tidak mau, karena Rasulullah tidak menginginkan harta. Baiklah, dari cerita sederhana Hasan dan Husain, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa lebaran memang identik dengan baju baru. Tetapi makna baju baru itu tidak hanya dimaknai dengan membeli pakaian, membeli jilbab, membeli rok, membeli gamis baru. Tapi harus dimaknai dengan bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri datang, pakailah dengan mengenakan baju yang terbaik. Baju yang terbaik ini jangan diartikan sebagai baju yang baru, tetapi baju yang paling indah, baju yang paling disukai. Semoga kisah Hasan dan Husain ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam menyambut bulan suci Ramadan pun kita tidak perlu bermewah-mewah untuk membeli banyak barang, membeli banyak busana. Kita hanya perlu untuk membersihkan diri. Kalaupun mau beli baju baru tidak apa-apa, asal tidak kita gunakan uang kita untuk membelanjakan sesuatu yang boros saja. Tidak ada baju yang lebih indah ketimbang bajunya Hasan dan Husain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.